Pembelajaran daring, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, SDN Bandung Rejosari 2, Kota Malang, tahun pelajaran 2020-2021 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK khususnya untuk kalian anak-anak kelas 5. Hari ini kita masih membahas tentang pelajaran ke-8 atau bab 8 yaitu tentang renang gaya dada. Tetap semangat kalian, tetap jaga kesehatan walaupun kita masih tetap melakukan pembelajaran daring. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu, yaitu menjelaskan renang gaya dada dengan menempuh jarak tertentu. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dapat mempraktekkan salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik pada jarak tertentu, yaitu adalah mempraktekkan renang gaya dada dengan menempuh jarak tertentu. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang menempuh jarak tertentu dengan renang gaya dada. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak dasar yang ada pada renang gaya dada, maka pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya agar kita dapat mengaplikasikan atau lebih terampil, lebih mahir dalam melakukan gerakan-gerakan yang ada pada renang gaya dada. Yaitu aktivitas yang pertama atau yang akan kita pelajari, kita akan belajar tentang berenang ke ujung kolam, dan yang kedua kita akan belajar tentang berenang mengelilingi kolam. Kalian juga dapat mempelajari pembelajaran hari ini yaitu pada buku paket PJOK kalian pada halaman 136 sampai dengan 138. Pada bagian yang pertama ini, kita akan belajar tentang berenang ke ujung kolam. Sesuai dengan gambar 8.10, di situ ada berlatih menempuh jarak tertentu dengan renang gaya dada. Nah, berlatihnya yaitu dengan cara berenang ke ujung kolam. Kira-kira apa tujuan dari berenang ke ujung kolam? Maka, berenang ke ujung kolam ini bertujuan untuk melatih keterampilan berenang dengan menggunakan gaya dada. Langkah-langkah yang dilakukan pun sama, yaitu dimulai dengan berdiri di dinding kolam, kemudian meluncur, dilanjutkan dengan gerakan lengan dan gerakan kaki, kemudian diikuti dengan gerakan pernafasan yang baik. Apabila masih ragu dalam melakukan kegiatan ini, maka dapat dilakukan dalam kolam yang dangkal. Jadi, kegiatan berenang ke ujung kolam ini melatih kalian untuk lebih terampil, melatih kalian untuk lebih mahir dalam melakukan gerakan-gerakan yaitu koordinasi gerakan lengan, koordinasi gerakan kaki, dan koordinasi pernafasan pada saat melakukan gerakan renang gaya dada. Ketika kalian sudah dirasa mahir, maka otomatisasi akan terjadi dengan sendirinya. Jadi ketika kalian melakukan gerakan lengan, maka kaki harus seperti apa, kemudian bagaimana cara bernafasnya, maka itu akan terjadi secara langsung atau otomatis. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang berenang mengelilingi kolam. Nah, sesuai dengan gambar yang ada pada 8.11, gambar 8.11, di situ ada latihan berenang mengelilingi kolam. Maka kalau yang namanya mengelilingi kolam, yang pasti adalah jarak tempuhnya akan lebih jauh, sehingga kira-kira manfaat apa yang akan didapat? Jadi berbeda dengan berenang ke ujung kolam, maka pada bagian ini berenang mengelilingi kolam harus benar-benar dilakukan dengan kondisi tubuh yang lebih baik atau dirasa lebih siap. Hal ini dikarenakan jarak tempuh yang lebih jauh membuat resiko terjadinya kelelahan ataupun cedera juga semakin besar. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu dapat menjadikan tubuh menjadi lebih terampil dan mahir dalam menguasai gerakan renang gaya dada. Dengan koordinasi gerakan yang baik, maka berenang mengelilingi kolam ini akan terasa mudah. Gerakan lengan, kaki, dan pernafasan yang dilakukan dengan rileks juga akan membuat laju berenang semakin cepat.
Jadi apabila kalian akan melakukan aktivitas berenang mengelilingi kolam, hal-hal yang harus kalian perhatikan yaitu yang pertama, kondisi tubuh kalian sudah benar-benar siap. Dalam hal ini, yang dirasa siap, yang dimaksud adalah kalian sudah benar-benar menguasai gerakan yang ada pada renang gaya dada. Kemudian, kalian juga harus diawasi, tidak boleh melakukannya sendiri, harus ada pengawasan dari mungkin orang tua, guru kalian, atau pelatih kalian, atau orang yang lebih tua, atau teman yang dirasa sudah cukup menguasai tentang gerakan berenang. Yang ketiga, kegiatan ini juga memiliki resiko cedera yang begitu besar, sehingga ketika kalian melakukan, kalian harus benar-benar rileks atau santai. Jadi, karena jarak tempuhnya yang jauh, maka bukan berarti gerakan kalian harus kaku. Dengan gerakan yang santai atau rileks, tubuh kalian juga akan lebih nyaman berada di dalam air dan juga akan lebih mudah untuk mendorong maju ke depan. Jadi gerakan lengan, kaki, dan pernafasan yang kalian lakukan dengan santai, maka laju dalam berenang kalian akan lebih cepat. Dan kalian harus benar-benar hati-hati apabila kalian merasa belum siap, maka kalian lakukan saja pada kolam yang dangkal. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini, dan ini ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Silahkan kalian cermati hal apa saja yang harus kalian siapkan, dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Ada alas sebagai tambahan dalam hal yang harus kalian siapkan untuk kalian gunakan sebagai alas kalian ketika melakukan gerakan lengan dan kaki pada renang gaya dada. Dapat kalian gunakan yaitu bantal atau apapun. Kemudian sebelum kalian melakukan, silahkan kalian cermati video yang ada setelah ini, dan nanti kalian harus ingat kalian melakukan koordinasi gerakan lengan dan kaki pada renang gaya dada. Lakukan gerakan ini selama 30 detik, kalian tidak perlu ke kolam, lakukan saja di rumah dengan kalian melihat video yang akan saya contohkan berikut ini. Dan yang terakhir, dokumentasikan berupa video dan kalian kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Lutfi akan mencontohkan salah satu gerakan renang, yaitu koordinasi antara gerakan lengan dan gerakan kaki pada renang gaya dada. Gerakan ini kalian lakukan selama 30 detik. Jadi gerakan ini kalian lakukan selama 30 detik. Silahkan kalian cermati lagi bagaimanakah gerakan lengannya, bagaimanakah gerakan kakinya. Jadi kalian dapat melakukan sesuai contoh video yang saya lakukan. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.